Dalam perjalanan batin manusia, hampir semua pencarian bermula dari satu asumsi yang jarang dipertanyakan, yaitu aku ada sebagai pusat pengalaman. Dari asumsi inilah lahir keinginan untuk bahagia, ketakutan akan kehilangan, kecemasan terhadap masa depan, dan penyesalan terhadap masa lalu. Buddha tidak memulai ajarannya dengan menjanjikan keselamatan atau surga, tetapi dengan mengajak manusia melihat secara jujur apa yang disebut aku itu. Ajaran bukan aku, bukan diri, bukan milik, bukanlah kalimat filosofis untuk diperdebatkan, melainkan alat pembebasan. Dalam bahasa Pali dikenal sebagai perenungan na meso, na eso ham asmi, na me so atta. Ini bukan mantra, bukan sugesti, tetapi latihan melihat kenyataan sebagaimana adanya. Buddha mengarahkan perenungan ini pada 5 agregat keberadaan, yaitu tubuh, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan kesadaran. Kelima hal ini mencakup seluruh pengalaman manusia. Tidak ada satupun yang berada di luar 5 agregat ini. Pertanyaannya sederhana namun radikal, yaitu dari kelima ini, mana yang benar-benar bisa disebut aku? Tubuh jelas berubah. Ia lahir, tumbuh, menua, sakit, dan mati. Ia tidak bisa diperintah sepenuhnya. Jika tubuh adalah aku, seharusnya ia selalu sehat dan mengikuti kehendak. Namun kenyataannya tidak demikian. Maka Buddha berkata, tubuh adalah bukan aku. Perasaan juga berubah. Senang datang dan pergi. Kebencian pun demikian. Hari ini seseorang dipuji lalu bahagia, besok dicela lalu menderita. Jika perasaan adalah aku, maka aku akan berubah-ubah setiap detik. Maka perasaan adalah bukan aku. Persepsi adalah cara kita memberi makna, juga tidak stabil. Apa yang dulu dianggap indah bisa menjadi biasa-biasa saja. Apa yang dulu dibenci bisa menjadi netral. Bentukan batin seperti keinginan, niat, dan dorongan muncul karena kondisi, bukan karena ada pengendali tetap di belakangnya. Kesadaran sendiri pun bergantung pada objek. Tanpa objek, kesadaran tidak akan muncul. Ketika kelima agregat ini diamati dengan jujur, satu kesimpulan muncul dengan sendirinya, yaitu tidak ada entitas tetap yang bisa ditemukan sebagai diri. Inilah yang disebut anatta atau tanpa diri. Namun di titik inilah sering muncul kesalahpahaman besar. Banyak orang mengira ajaran ini berarti aku tidak ada, lalu jatuh pada kekosongan yang dingin dan nihilistik. Buddha tidak pernah mengajarkan itu. Ia tidak mengatakan tidak ada pengalaman, melainkan tidak ada pemilik pengalaman. Hidup tetap berlangsung, tetapi tanpa pusat ego yang menggenggamnya.
Maka pertanyaan pentingnya bukan apakah ada diri sejati, melainkan apa yang terjadi ketika klaim tentang diri dilepaskan. Jawabannya bukan konsep, tetapi perubahan nyata dalam cara hidup. Ketika tidak lagi ada aku yang harus dipertahankan, penderitaan kehilangan pondasinya. Dalam pemahaman duniawi, identitas dianggap penting, seperti nama, status, peran, keyakinan. Semua itu berfungsi secara sosial, tetapi menjadi sumber penderitaan ketika diyakini sebagai aku. Buddha tidak meminta kita menolak fungsi dunia, tetapi berhenti melekat secara eksistensial. Bukan milikku, berarti apapun yang ada tidak benar-benar bisa dimiliki. Tubuh ini bukan milik, pasangan bukan milik, pikiran bukan milik, bahkan pandangan spiritual bukan milik. Selama ada klaim kepemilikan, akan ada ketakutan kehilangan. Ketika kepemilikan dilepaskan, kebebasan muncul secara alami. Bukan aku, berarti apapun yang muncul tidak perlu dipersonalisasi. Kemarahan muncul, itu fenomena, bukan identitas. Kesedihan hadir, itu kondisi, bukan diri. Dengan cara ini, emosi tidak lagi menelan kesadaran. Bukan diriku, berarti tidak ada inti tetap di balik pengalaman yang bisa disebut esensi. Ini bukan kehilangan, melainkan pelepasan beban terbesar manusia, beban menjadi seseorang. Ketika ajaran ini dipraktekkan secara langsung melalui pengamatan atau vipassana, hasilnya sangat konkret. Reaksi berkurang, drama batin mereda, hidup menjadi lebih sederhana, jernih, dan penuh welas asih. Bukan karena aku menjadi lebih baik, tetapi karena aku sebagai pusat konflik mulai memudar. Yang tersisa bukan kehampaan yang mati, melainkan keheningan yang sadar. Dalam keheningan itu, tindakan tetap terjadi, kata-kata tetap diucapkan, tanggung jawab tetap dijalani, tetapi tanpa beban ego. Inilah yang oleh Buddha disebut nibbana. Bukan tempat, bukan keadaan ekstasi, melainkan padamnya kemelekatan. Menariknya, Buddha tidak pernah mendefinisikan nibbana secara positif. Ia lebih sering menggunakan pendekatan negatif. Tanpa nafsu, tanpa kebencian, tanpa kebodohan. Ini sejalan dengan ajaran bukan aku, bukan diri, bukan milik. Kebenaran tertinggi tidak ditambahkan, tetapi penghalangnya yang disingkirkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini dapat dipraktekkan secara sangat sederhana. Saat muncul rasa tersinggung, cukup sadari, ini perasaan bukan aku. Saat muncul pikiran, aku benar, perhatikan, ini bentukan batin. Tidak perlu melawan, tidak perlu menekan. Pengamatan jujur sudah cukup untuk melonggarkan cengkeramannya. Semakin dalam pengamatan, semakin jelas bahwa penderitaan tidak datang dari dunia, melainkan dari klaim ini aku, ini milikku. Ketika klaim itu runtuh, dunia tetap sama, tetapi cara mengalaminya berubah total. Pada titik ini, pertanyaan tentang diri sejati menjadi tidak relevan. Bukan karena dijawab, tetapi karena kehilangan pijakan.
Tidak ada lagi kebutuhan untuk menemukan siapa diri ini, karena pencarian itu sendiri adalah sumber penderitaan. Buddha tidak memberi identitas baru, tidak mengganti ego dengan konsep spiritual. Ia hanya menunjukkan bahwa beban menjadi seseorang bisa diletakkan. Dan ketika beban itu diletakkan, hidup berjalan lebih ringan, lebih jujur, dan lebih selaras. Maka bukan aku, bukan diri, bukan milik, bukanlah doktrin pesimistis, melainkan undangan paling radikal menuju kebebasan batin. Ia tidak menuntut kepercayaan, hanya keberanian untuk melihat langsung. Dan bagi mereka yang melihat dengan jujur, kebenaran ini tidak lagi menjadi ajaran, melainkan kenyataan yang membebaskan.